Ya, baik, silakan Kak Nidar untuk mulai. Ya, shalom. Ya, salam salam. Ya, puji nama Halo, Tuhan. Begitu luar biasa cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita pada saat malam hari ini. Walaupun secara virtual, tetapi ya saya percaya sukacita kita dalam beribadah tak akan berkesudahan. Kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah. Mari saudara-saudariku mengambil sikap saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh di saat teduh selesai, kita akan naikkan satu pujian lagu penyembahan kita untuk Tuhan. Kuduslah Tuhan. Kedengaran ya? Kita mau datang di hadapan Tuhan dengan penuh ketulusan dan kita bahwa kami mau menyembah Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, dan bersama datang sama diramu perhiasan seluruh sekedar sujudnya tersumpah dan bersama kami mau menyembah Allah. Kami mau menguduskan lewat ibadah kami pada saat malam hari. Berkati kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Datang sama diramu perhiasan seluruh surga sujud menyembah tersumpah dan berseru
Dalam posisi berdoa, kita bersyukur bahwa kita mau datang di hadapan Tuhan. Itu semua karena kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita mau datang di hadapan Tuhan. Bukti bahwa kita perlu Tuhan. Bukti bahwa semua yang dilakukan Tuhan itu nyata adanya. Bukti bahwa yang dilakukan Tuhan dalam setiap kehidupan kita bahwa semua baik adanya. Kita mau mengungkapkan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan lewat sebuah pujian mengatakan semua baik. Haleluya Yesus. Terima kasih. Kami percaya dari semua kau sudah menyiapkan yang baik. Semua baik adanya. Haleluya. Sempurna kau tetap kurang rencana indah masa depan apa yang kau perbuat di dalam hidup kau jadikan hidup berarti api Tuhan. Rencana indah siap masa depan harapan kata apa yang kau perbuat di dalam hidup kau jadikan hidup berarti seorang apa yang kau perbuat di dalam hidup apa kau jadikan hidup berarti kau jadikan hidup berarti dengan penuh kasih, Bang John boleh membuka kita dalam doa.
Halo, Bang John. Oke, halo. Ya, doa pembukaan bisa? Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur kami buat hari ini. Engkau sudah tolong kami, Engkau sudah memberkati kami. Dan saat malam hari ini kami kembali datang kepadamu untuk merendahkan diri dan bersekutu di hadapanmu. Kami percaya di dalam persekutuan akan Tuhan ada hal-hal yang luar biasa yang kami dapatkan. Terima kasih, kami mau serahkan dalam tanganmu. Ibadah kami malam ini Tuhan, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba-hambamu juga yang akan melayani, Tuhan yang memberkati. Pakai mereka lebih dan lebih luar biasa. Biarlah lewat pelayanan mereka malam ini, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih juga teman-teman kami yang masih belum join. Biarlah kiranya juga Tuhan menjamah mereka, menggerakkan hati mereka, supaya boleh kami bersama-sama untuk memuji, memuliakan namamu. Bahkan Zoom yang kami pakai juga Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong. Jaringan yang baik menjadi bagian milik kami, Bapak yang baik. Terima kasih. Bahkan segala kuasa gelapan kuasa iblis yang mau mengganggu, menjatuhkan acara kami malam ini, kami patahkan di semua kuasanya dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan yang sempurna menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih, kami mau memuji, memuliakan namamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih untuk doanya. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita mau bersuka cita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya, mari teman-teman yang memungkinkan bisa membuka kameranya. Mari buka kameranya. Marilah buka kameranya, kita saling melihat wajah ceria-ceria ini yang memang Tuhan anugerahkan untuk kita ya. Kita mau bersuka cita untuk Tuhan dengan satu pujian berlimpah sukacita. Berlimpah sukacita berlimpah sukacita di hatiku. Bersyukur sukacita yang di dalam. Bersyukur sukacita yang di dalam. Amin. Damai sejahtera melampaui akal hatiku. Damai sejahtera melampaui akal hatiku. Cinta yang di dalam aku bersyukur. Cinta kasih lagi yang di dalam. Yesus kita di hatiku. Cinta kasih yang di dalam. Cinta yang di dalam. Cinta yang di dalam.
Cinta kasih Tuhan diam di dalam. Haleluya. Itu kan kemuliaan yang betul. Puji nama Tuhan, ada sukacita melimpah bagi kita semua. Amin. Ya, kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan pujian satu lagi, suka-sukamu. Nggak tahu ya, entah kenapa saya begitu suka dengan lagu ini. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pujilah Tuhan selagi masih ada waktu, bersukacita. Lahir sekarang hidup asalkan namanya dimuliakan. Amin. Suka-suka, 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 menyenangkan, menyenangkan, ya. Hidupku tadi hitam, solid warna, masa itu sekarang hidupku hidup. Ya. Yang Tuhan mau lakukan, yang Tuhan mau ini, asalkan Tuhan nama yang dimuliakan. Amin. Suka-suka, suka-suka, menyenangkan, 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 haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya secara pribadi sangat terberkati dengan lagu-lagu pujian yang sudah saya bawakan tadi. Jadi setiap lagu yang pastinya saya bawa untuk memimpin sebuah pujian, WL pastinya itu adalah lagu-lagu yang memang memberkati saya secara pribadi. Jadi saya percaya, saya yakin juga saudara-saudari terberkati pada malam hari. Bahwa sukacita melimpah berasal daripada Tuhan, dan hidup kita ini bukan lagi milik kita ketika kita sudah percaya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita mau tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian dengan saya. Firman-Mu berkata kau besar. Haleluya. Terima kasih. Haleluya.
janji lewat kebenaran firman yang menguatkan. Kami percaya. Maka kuat orang jiwa tangan Tuhan sampai dan saya pertolongan di tempat bahagia. Yesus, terima kasih. Kami kuatkan, kami percaya dengan ada kau beserta maka orang jiwa dan tanpa pun tidak dengan saya bukan terbukti pertolongan di tempat bahagia. Dan berlindung pertolongan di tempat bahagia. Yesus, Yesus,
Amin. Kepada hambanya saya persilakan. Baik, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada saat malam hari yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kami, Tuhan berikan bagi kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersuka cita pada kasih-Mu yang selalu meliputi kehidupan kami hingga malam hari ini. Dan boleh berkumpul, bertemu dengan teman-teman dalam persekutuan kami di ibadah NYG. Tuhan, Engkau memberkati, dan walaupun secara virtual kami, tapi kami percaya tidak mengurangi kuasa-Mu, hadirat-Mu boleh ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih sekali. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, dan biarlah Tuhan membuka setiap hati kami, dan boleh mengerti firman-Mu, dan firman-Mu boleh menjadi kesukaan hati kami, untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan firman-Mu, mari berfirman-Lah Tuhan. Haleluya. Amin. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Salam. Shalom. Haleluya. Terdengar ya suara saya ya? Kedengaran, Bang. Oke. Luar biasa, hari ini kita ada yang sekarang ini ada 8 ya. Tadi naik turun ada 9. Ya mungkin karena gangguan jaringan. Ya, saya pun di sini ada gangguan jaringan juga, tadi sempat keluar. Nah, nanti buat teman-teman kalau mungkin nanti tiba-tiba keluar ya mohon dimaklumi. Jaringan di sini memang cukup kurang seperti itu. Maka sudah saya sampaikan kemarin juga kepada ketua, jaringan di tempat saya agak susah. Nah, bersyukur kali ini mungkin masih jelas ya, terdengar ya. Oke, saya sapa satu persatu lah. Kita kan lagi nggak terlalu ramai, hanya sekitar 9.000 orang ini ya. Haleluya. Iya, Kak Erna ya, ya, salam. Shalom Bang, Iya, shalom. baru Jumpa ketemu kembali kemarin. ya. Iya. Salam Kak Yusnidar. Shalom. Keren sukacitanya mungkin pujiannya. Haleluya, luar biasa. Ya, buat ketua juga shalom. Nanti marah nih ketua nih kalau nggak disapa. Bang Roni, shalom. Oh, ada abang saya nampaknya, Bang Pak Asef Jibuan. Haleluya, shalom Bang. Salam, salam. Wah, makin makmur sudah menikah ini ya. Haleluya. Iya. Ada Kak Putri Laya, shalom Kak. Enggak lagi off cam ya. Shalom, salam Bang. Shalom. Kemudian ada Kak Fajar, salam Kak. Jadi di Toraja nampaknya profilnya. Oke, ada Kak Patimas juga, salam. Salam Kak Patimas. Apa kabar di Medan? Oh, lagi. Ya, salam. Gimana kabar di Medan, Kak? Siap, sehat? Sehat, sehat. Haleluya. Luar biasa. Kita bersyukur buat semua karunia Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Boleh mempertemukan kita ya. Luar biasa, ada yang di Jawa, ada yang di daerah Kalimantan ya. Ada saya di Riau. Teman-teman ada di Medan mungkin sebagian. Nah, itu semua Ada karena di kebaikan Bali. Tuhan. Oh, ada di Bali. Iya, ada di Bali. Luar biasa. Nah, biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita. Kita akan mulai belajar merenungkan firman Tuhan sesuai yang disampaikan bahwa dalam bulan-bulan ini kita khotbah berseri ya, yaitu buah roh. Nah, kebetulan saya dapat tentang damai sejahtera ini. Haleluya, luar biasa sebenarnya ini. Iya, karena ya belakangan saya juga secara pribadi dapat pergumulan untuk bisa berusaha damai sejahtera ya. Jadi luar biasa. Saya dapat ya sesuai urutan saya lihat ketua membuatnya, pengurus membuatnya ya,
sesuai dituliskan di Alkitab, saya dan saudara bahwa damai sejahtera itu urutan ketiga ya. Maka di minggu ketiga pakai giliran saya. Haleluya. Nah, luar biasa. Saya terima kasih juga buat pengurus yang sudah mempercayakan saya ya melayani pada malam hari ini. Marilah biar kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Filipi pasal 4, ayat yang ke-7. Nah, satu ayat saja. Kalau sudah ditemukan, katakan amin. 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 Saya akan bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, tadi sudah saya sampaikan bahwa sesuai flyer juga, kita berseri, khotbah berseri. Ini temanya adalah damai sejahtera. Saya lihat kemarin uploadan dari ketua yang di minggu yang lalu, ternyata dari Filipi juga ya, sukacita ya kan, dari Filipi 4 ayat 4 saya. Nah, kali ini bergeser sedikit saja, ini di ayat yang ke-7. Nah, demikian masih sama, masih seputar apa yang disampaikan Rasul Paulus. Nah, teman-teman pasti memahami latar belakang kitab ini ditulis bahwa Rasul Paulus sedang dalam penjara, ya, sedang dalam penjara, sedang dalam keadaan kalau secara duniawi dia sedang tidak baik-baik saja, tapi luar biasa rohaninya yang sangat baik ya, sehingga mampu juga tetap menuliskan karyanya lewat firman Tuhan, dan hari ini bisa boleh memberkati kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, damai sejahtera itu berarti sendiri ya, berpengertian menurut KBBI adalah sedang tidak dalam keadaan perang ya, atau tentram, tenang ya, di dalam tidak bermusuhan, sedang tidak bermusuhan. Kemudian sejahtera itu adalah aman, sentosa, dan makmur. Ya, itu adalah pengertian daripada damai sejahtera itu sendiri. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya sama seperti di komsel kemarin, saya bilang saya akan singkat saja, main cepat saja, karena ada biasa kita ada gangguan jam 8, jam 9 ke atas, itu sulit sekali jaringan di tempat kami di sini. Nah, yang pertama saya mau menyampaikan kepada kita, yang pertama harus kita mengerti, memahami dari mana sih sumber damai sejahtera kita itu. Ya, dari mana sih sumber damai sejahtera itu? Karena orang banyak berpikir begini, ya, sumber damai sejahtera baginya. Kadang orang berbeda-beda cara berpikir. Ada orang berpikir bahwa kekayaan menjadi sumber damai sejahteranya. Ya, kalau sudah kaya, sudahlah itu, sudah tenanglah itu, sudah amanlah itu, ya. Namun pada kenyataannya banyak sekali kita temukan ternyata banyak orang kaya nggak merasakan damai sejahtera, ya. Justru malah banyak juga orang kaya gelisah, takut, hidup di dalam ketakutan, ya. Ya, terus jauh-jauh saya ada punya tante, ya, keadaan berkecukupan. Nah, karena dia punya rumah, ada beberapa rumah, ya. Kalau dia sedang ke rumah yang satu, maka kau sebelum berangkat tuh kunci semua, pastikan kunci semua sudah dikunci. Pintu belakang sudah dikunci belum? Pintu kamar sudah dikunci belum? Pintu gelisah, hatinya takut dia, ya, karena hartanya tadi. Jangan-jangan nanti ada maling, ya. Gelisah hatinya. Dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada kenyataannya memang ternyata kekayaan itu bukanlah sumber damai sejahtera yang sesungguhnya, walaupun tak bisa dipungkiri memang kita perlu
Ya, bukan saya juga bilang tidak perlu uang itu tidak perlu, bukan, tidak. Tapi saudaraku, sumber damai sejahtera kita harus memahami bukanlah sumbernya sesungguhnya sumbernya dari sana, ya. Karena apa, kalau berbicara kekayaan saja sudah cukup buat orang damai sejahtera. Kalau teman-teman pernah baca kisah daripada Adolf Merkel, dia orang terkaya, salah satu orang terkaya di Jerman. Kalau karena kekayaan bisa buat damai sejahtera, pasti hidupnya luar biasa. Dia senang, sukacita, bisa sampai mati. Karena apa? Kekayaannya mungkin tujuh turunan pun nggak bakal habis, saudara, teman-teman. Nggak bakal habis. Tapi pada kenyataannya dia mati, bunuh diri, ya. Orang kaya tuh loh, mati bunuh diri, ya. Ya, apalagi orang kaya saja mau bisa mati bunuh diri. Kenapa? Tadi sumber damainya ternyata bukan dari kekayaan itu. Sejatinya sumber kedamaian itu bukan dari kekayaan itu sendiri. Ya, ternyata kita melihat kalau saudara atau teman-teman baca kisah daripada Adolf Merkel itu, dia mati bunuh dirinya dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Ya, tragis, saudara. Haleluya. Ya, jauhlah dari kita hal-hal yang seperti itu. Nah, kemudian itu berbicara kekayaan. Ada juga orang berpikir begini, sumber damai, kekuasaan, jabatan, bisa memberikan damai sejahtera. Bisa, sebenarnya bisa. Tapi sumber sejatinya itu bukan hanya dari situ saja. Dan ketika orang berpikir hanya itulah yang membuat damai sejahtera, akan berakhir, saudara, akan berakhir ternyata tidak. Ya, kita melihat ada mantan presiden dari Brasil, ya, ada Getúlio Vargas. Dia pernah menjadi presiden, orang yang luar biasa, nomor satu di negaranya. Ya, kalau saya secara pribadi saja ya jadi RT aja belum pernah. Haleluya. Itu tingkatan yang terendah gitu ya. Sedangkan seorang Getúlio Vargas itu sudah menjadi seorang presiden, ya. Kalau karena jabatan, maka orang akan merasakan damai sejahtera. Kurang apa jabatan yang dia punya? Tapi kita lihat saudaraku, ya, dia juga mati bunuh diri. Mati bunuh diri. Dia tembakkan dirinya pakai pistol. Dia sendiri menembakkan diri. Ya. Haleluya. Nah, itu kekuasaan. Kekuasaan ternyata bukan juga sejatinya sumber damai sejahtera. Lalu ada orang berpikir begini juga, ketenaran. Oh, kalau aku terkenal, kalau aku dipuji banyak orang di sana, dipuji di sini, dipuji. Ah, sudahlah. Senang, mantap sekali, ya, tenang sekali, damailah. Nah, tapi ternyata tidak juga, saudara. Kalau saudara pasti sering mendengar ya, Michael Jackson itu sudah terkenal sampai ke mancanegara dengan tampilannya yang luar biasa. Setiap ia tampil, ia juga menjadi orang kaya, ya. Ia menjadi orang yang terkenal di mana-mana. Gayanya pun waktu memanggung banyak sekali orang yang meniru, sampai di Indonesia pun banyak yang meniru. Tapi apakah Michael Jackson itu berakhir dengan ketika dia mati, dia damai sejahtera, dia senang, dia tenang? Tidak. Dia mati bunuh diri juga. Dia mati bunuh diri dengan apa? Dia minum obat tidur dan obat stres sampai overdosis, ya. Sampai overdosis dia mati. Nah, ya. Padahal sudah terkenal loh. Iya kan? Bayangkan saja ketika kita sudah terkenal, pasti punya rasa senang. Ya, punya sukacitanya sendiri. Tapi apakah itu sumber damai sejahtera yang sesungguhnya? Tidak ternyata. Ya, karena kesaksian kehidupan di dunia ini menyatakan. Lalu yang ada juga orang berpikir begini, parasnya, ya, kalau cantik, oleh, kalau ganteng, sudahlah itu, ya kan? Nah, kalau sudah ganteng, parasnya sudah rupawan, sudahlah, sudah luar biasa, ya kan? Ya.
kurang cantik apa Marilyn Monroe itu? Sampai di lagu di Indonesia pun ada menyanyikannya. Ya, di mana-mana pun terkenal, di artis cantik. Sekali foto model sekian duitnya. Ya. Tapi ternyata tragis juga kok. Ya. Dia akhirnya meninggal bunuh diri. Dia bunuh diri. Padahal sudah cantik nih. Dia sudah punya rupa yang diimpi-impikan orang seperti itu. Tapi ternyata dia mati bunuh diri juga. Dia minum apa? Oh, alkohol. Dia minum obat depresi sampai overdosis. Itu rupawan, wajah yang sudah rupa cantikan ataupun kegantengan yang dimiliki. Kemudian ada juga orang berpikir kalau aku sehat, ya sudahlah, sudah damai, sudah mantap, ya. Tapi enggak juga, sudah. Ternyata justru ada orang sehat banget, bahkan dia mengerti ilmu kesehatan yang luar biasa. Contohnya ada Terry Costa, ya, dokter asal Prancis yang luar biasa terkenal, ya, dengan kemampuannya luar biasa, kemampuan medis yang luar biasa. Tapi ujung-ujungnya dia mati bunuh diri juga, saudara. Hanya karena dikritik lewat saluran siaran di TV, ya, dia bunuh diri juga, saudara. Haleluya. Jadi pada akhirnya ternyata kekayaan, juga jabatan, ketenaran, kecantikan rupawan, ya, juga kesehatan bukan faktor utama daripada damai sejahtera itu. Ya, ternyata saudara, kita harus menempatkan bahwa di dalam hati kita sumber damai sejahtera kita itu adalah Tuhan kita. Haleluya. Maka kalau teman-teman baca di ayat yang ke-9, bagian B-nya berkata begini, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Sumber damai kita adalah dari Tuhan kita. Amin. Maka bukan berarti kekayaan, saya berkata nggak usah kejar kekayaan, bukan berarti demikian. Namun saudara, kita harus menempatkan bahwa sumber damai sejahtera kita yang sejati, yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan. Karenanya Alkitab katakan di Matius 6 ayat 33, yang terlebih dahulu kita cari itu adalah kerajaan Allah. Yang lain itu adalah tambahan. Saudara. Ya, berarti yang utama adalah Allah. Karena kenapa saudara? Dia adalah sumber damai sejahtera. Kita banyak memahami, banyak membaca di Alkitab bahwa dialah sumber damai sejahtera. Bahkan ketika dia lahir disebut namanya adalah Raja Damai. Haleluya. Nah hari ini Bang Damai nggak hadir pula ya. Bang Damai Jaya. Nah, saudara, mari kita pertama mengerti siapa sumber damai sejahtera kita itu. Sumber damai sejahtera kita itu adalah Allah. Tuhan kita, Yesus itu sendiri. Sehingga apapun yang terjadi, saudara, kita tetap bisa damai. Tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Mungkin faktor kita memiliki kekurangan. Secara ekonomi kita tidak kaya. Mungkin kita dalam hal jabatan tidak punya jabatan sama sekali mungkin. Ya, dalam kasta mungkin dipandang orang, sering dibilang dipandang sebelah mata, saudaraku. Ya, kemudian mungkin kita nggak dikenal sama orang, nggak terkenal seperti orang lain. Mungkin rupa kita nggak seperti orang lain, mungkin nggak secantik mereka, mungkin nggak seganteng mereka, ataupun kita memiliki kesehatan yang tidak seperti mereka. Ya, tapi jangan itu yang mempengaruhi damai sejahtera kita. Karena kalau kita sudah menempatkan bahwa Tuhan Yesus itu menjadi sumber damai sejahtera kita, apapun kondisi kita, seperti apapun yang sedang kita alami, ya, kita tetap bisa damai sejahtera. Karena ada lagu kita yang berkata, ya, lagu rohani berkata, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus, ya kan? Hanya di dalam Yesus. Kalau kita
berharap, oh adalah seseorang maunya, ya kita berharap ada seseorang yang membuat damai sejahtera kita sampai menolong kita, tidak, ya sejatinya hanya Tuhan Yesus, amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara, ya menurut tadi ayat ini, saya akan bacakan kembali. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, maka mari kita izinkan ya, hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera dari Allah. Karena kalau damai sejahtera dari Allah yang menguasai hati dan pikiran kita, itu dikatakan di sana melampaui akal, sudah. Melampaui dari apa? Pikiran kita. Nah, apa sih di sini dituliskan hati dan pikiran? Apa sih bedanya hati dan pikiran? Berbeda memang hati dan pikiran. Ya, hati itu berpikir melalui perasaan, dengan perasaan, ya. Seperti seseorang kalau dia sedang mungkin katakanlah sedang jatuh cinta, ya, dia itu menggunakan hati, ya, perasaan namanya, emosi, ya. Kemudian kalau pikiran itu berbicara logika, logikanya katakanlah mungkin sedang mengerjakan matematika, dia perlu dia pakai pikiran, logika. Nah, ini perbedaan pikiran dan hati dan pikiran. Tetapi ketika hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera dari Allah itu, akan melampaui akal dan pikiran kita. Saudara akan mengalami di mana yang namanya sebenarnya kesalahan orang itu tidak bisa lagi dimaafkan. Menurut kita, secara pribadi, ya, apa menurut kita apa yang telah dilakukannya tidak akan bisa termaafkan lagi. Kalau kita berpikir menurut kita, tapi kalau damai sejahtera Allah itu yang menguasai hati dan pikiran kita, dikatakan ayat itu tadi melampaui segala akal pikiran kita. Dia mampu, ya, membuat kita bisa luluh dan akhirnya mampu memaafkan, ya. Kalau saudara teman-teman baca bagaimana kejadian Yusuf itu luar biasa loh, ya. Di mana dia setelah pernyataan Tuhan lewat mimpi yang disampaikan Tuhan kepadanya, ya, lalu dia sampaikan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya bukan senang, ya, saudara-saudaranya membenci dia, saudara-saudaranya mengucilkan dia. Itulah yang terjadi, ya, setelah pernyataan Tuhan kepadanya, ia 13 tahun menderita, ya, dia dibuang ke sumur, ya, itu semua oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, ya, yang awalnya mau dibunuh tapi tidak jadi, dibuang ke sumur. Kemudian ketika dilihat pedagang Midian lewat, lalu mereka jual sebagai budak. Itu yang dialaminya selama 13 tahun. Sampai dia di Mesir, saudara, bukan lagi enak yang dia hadapi. Dia dijual di sana jadi budak. Dan dia dibeli oleh Potifar. Di tempat Potifar mungkin dia sudah mau merasakan, oh luar biasa, sudah dipercayakan di sana, ya. Tapi ternyata masih belum putus persoalan yang dihadapi, ya. Dia ternyata difitnah di sana, malah berakhir masuk penjara, ya. 13 tahun prosesnya yang ia alami, derita yang ia alami oleh karena saudaranya, berawal dari karena kebencian saudaranya terhadap dia, ya. Tapi suatu ketika dia sudah terangkat menjadi orang yang penting ada di Mesir, menjadi seorang perdana menteri, luar biasa hati yang dia punya ketika saudara-saudaranya mengalami kelaparan waktu itu. Dia bukan balas dendam, saudara, ya kan? Dia bukan balas dendam. Tapi apa yang dia lakukan? Dia bantu mereka. Walaupun ada dramanya di sana, ya. Ada dia taruh sesuatu di berkas-berkas mereka supaya apa? Mereka kembali lagi dengan caranya supaya mereka bisa bertemu. Tapi waktu bertemu, tahu saudara, dia tidak gunakan kekuasaannya karena dia sudah jadi perdana menteri waktu itu. Kalau dia pakai untuk balas saudara-saudaranya itu bisa banget gitu. Tapi enggak,
memang damai sejahtera Allah itu melampaui akal pikiran. Dia malah memaafkan mereka, ya. Dia malah apa? Jemputlah orang tua kita supaya tinggal di sini. Haleluya. Luar biasa sekali kemana kalau kita sudah punya hati seperti itu. Ya. Tapi saudara, yakin dan percaya, kita pun mampu melakukan manakala kita mengizinkan, ya. Damai sejahtera Allah itu yang menguasai hati dan pikiran kita. Kenapa tadi saya bilang sebenarnya ini ada pergumulan saya, ya, beberapa waktu, ya. Saya juga mengalami, ya. Itu pun tidak jauh-jauh, saudara, ada di lingkungan saudara, ya. Tapi saya selalu bilang gini, seberusaha mungkin harus bisa berdamai. Hati saya, mungkin saya nggak perlu harus ceritakan detail apa yang terjadi. Tapi tuh damai itu terenggut. Ya. Sehingga kalau tadinya waktu damai itu ada, kita tuh bisa seperti lagu yang viral-viral di TikTok tuh. Pokoknya simpul senyum sayang tuh. Ketika sudah hilang damai, tak bisa lagi. Kadang mau senyum, tapi seperti berpura-pura. Ya kan? Kadang senyum ketus. Waduh, tak enak sekali. Coba saudara mengalami suatu konflik di tengah, mungkin di tengah keluarga saudara, atau di tengah teman-teman, atau di mana saja. Saudara membanding-bandingkan ketika tadi waktu sedang baik-baik saja, dan setelah ada konflik, bagaimana sih rasanya gitu? Pasti jauh berbeda. Tadi ketika kita ketemu, kita sapa, hai, ya, kayak gitu kan. Kalau orang kita, yahu, yahu, nanti, ya kan gitu kan kira-kira. Waktu ketemu saudara, kalau sudah konflik, wah, dia lihat batang pohon lebih baik dibanding lihat orang yang sedang konflik dengan dia. Itu sering terjadi, ya. Dia lihat kiri saja. Tak perlu ada lubang pun di jalan lagi naik motor, dilihat kiri saja. Karena apa? Ada orang yang sedang dia tidak suka di depan. Tak enak sekali keadaan seperti itu. Makanya saya selalu bilang dalam hati, seberusaha mungkin harus bisa damai. Kalau kita nggak mengusahakannya, saudara, karena Alkitab kan tuliskan begini, ya, dalam Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14, sebentar kita baca. Ibrani 11 ayat 12 ayat 14. Sebentar ya. Saya akan bacakan. Sebab itu, kuatkanlah. Oh, sebentar, saudara ya. Ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, itu dia, saudara. Jadi yang ternyata damai itu juga harus kita usahakan. Ya, harus kita usahakan. Kita harus berusaha bisa berdamai di tengah konflik yang kita hadapi. Jangan ketika kita menghadapi itu, sebenarnya bohong sih kalau orang berkata, aku happy aja kok, I'm happy, I'm so happy. Bohong sebenarnya. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, setelah hidup kita yang benar-benar menyatakan kita mau mengiring Tuhan, benih-benih apa sifat karakter pada Tuhan itu yang ada pada kita. Ya, karena Bapa kita adalah Raja Damai Sejahtera, tentu damai itu ada di dalam kita, ya, ada di dalam kita. Jadi ketika kita menghadapi konflik, kita merasakan, enak rasanya. Itu sebenarnya karena apa? Karena ada benih damai di dalam hati kita. Kita merasakan tak nyaman, ya, tak enak, rasanya kalau harus saling membenci, ya, senyumnya setengah-setengah. Kalau ketemu bisa gini, iya kan?
Ah, saya nggak tahu teman-teman pernah nggak ngalami itu, tapi itu sering terjadi loh. Ya, itu pun kalau itu saudara itu masih bersyukur kalau dia mau senyum setengah kepada kita. Kalau dia buang muka waktu kita senyum, itu bisa akhirnya menambah dosa dalam hati kita. Aduh, ya kan? Merasa sial banget. Kenapa aku tadi harus senyum sama dia gitu? Ah, pasti rasanya gak enak banget. Makanya Alkitab juga Rasul Paulus menyampaikan kepada kita lewat tulisan dia, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Artinya begini, bukan hanya kepada saudara kita saja. Ketika ada konflik kepada saudara kita, bisalah damai. Ya, kalau ada konflik sama orang lain, tak perlu. Enggak, tapi semua orang ya enggak berbatas bahwa hanya sebatas keluarga saja atau hanya sebatas teman saja atau hanya sebatas yang kita kenal saja, enggak. Karena ini saudara memang damai kadang tiba-tiba diuji kita ya. Karena damai ini sebenarnya kalau kita lihat bersangkutan dengan buah roh yang lain, salah satunya adalah sukacita, ada kesabaran dan penguasaan diri, itu terkonek sebenarnya dengan damai ini, cuma itu bukan bagian saya pula, jadi hanya khusus damai sejahtera hari ini kita sampaikan. Ini kadang tiba-tiba nih diuji kita, bisa nggak hati kita tetap damai sejahtera? Ya, suatu kali saya berangkat pelayanan ya, pelayanan ke cabang, cabang kita jauh pula kan, jadi kadang kita harus lewat, ada kosong, jaraknya kosong itu sekitar 10 kilo, nggak ada rumah, nggak ada itu hutan kiri kanannya, malam kan, karena saya mengurusi pemuda. Jadi satu kali kami berangkat nih sore, masih sore lah ya. Jadi kita harus nyebrang jalan, sudah sampai di simpang, ya mau belok kanan. Jadi sudah saya dengan adik saya yang bawa motor, adik saya sudah buat sennya, sen belok ke kanan gitu ya. Ada motor dari belakang kencang sekali, ya. Kencang hampir tabrak kita. Dia lalu sudah lewat dia, lalu dia ngamuk, dia marah-marah, woi katanya, pakai mata kata. Haleluya, haleluya. Saya bilang udah deh, lanjut aja belok kita. Ternyata enggak cukup situ, dia putar motornya, dia ikuti kami ya, dia ikuti kami, lalu dia stop motor kami, dia tantang gini, turun kalian, turun katanya. Saya memang turun tapi tidak dalam keadaan emosi. Lalu dia marah-marah, ngoceh-ngoceh. Ya. Saya senyum-senyum saja gitu kan. Nah, enggak. Kebetulan saya lagi dalam penguasaan diri yang baik pada waktu itu ya. Dia marah-marah, ngoceh-ngoceh, maki-maki. Wah, dalam hati, saya bilang gini dalam hati saya mau melayani gitu ya. Kalau saya tiba-tiba ribut, saya apa ya, Bu? Saya khotbah kan gitu kan. Jadi karena merasa tidak ada perlawanan, dia pun akhirnya mau pergi. Tapi waktu dia pergi, tahu dia ginikan tangannya, katanya, katanya. Dia jempolnya diginikan ke kami. Saya bilang ke adik saya, udah santai saja, kita berangkat ya. Nah, satu yang saya pikirkan gini, kalau tadi saya ribut dengan dia, satu, damai sejahtera saya itu hilang rasanya gitu kan. Kemudian saya akan ada di altar. Apa sih lagi yang saya mau bilang sama teman-teman gitu kan. Saya udah kurang cocok lagi ada di situ. Nah gitu, kadang-kadang memang damai sejahtera itu kadang diuji tiba-tiba. Bisa nggak kita dalam kondisi itu tetap merasakan damai sejahtera? Ya, tiba-tiba dalam keadaan kita senang, tiba-tiba kita dengar kabar yang begitu menyakitkan sekali. Ya, bisa enggak kita tetap damai sejahtera? Saya sebenarnya mau menyampaikan kepada kita, bisa, apabila tetap kita mengizinkan damai sejahtera Allah itu menguasai hati pikiran kita. Amin. Nah, makanya saudaraku, yang pertama tadi kita boleh pertama memahami sumber damai kita, kemudian kita mengizinkan pikiran
hati kita dikuasai oleh Allah, sehingga apa yang kita lakukan itu mampu melampaui akal pikiran kita karena kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah itu. Ketika kita punya konflik, kita nggak berkata ini nggak akan kumaafkan. Kalau orang Batak bilang begini, sampai berdomu di tanah narara. Artinya begini, sampai ketemu di tanah merah, tanah kuburan, nggak akan kumaafkan. Weh, kalau orangnya bilang, rugi mati deh. Ya kan gitu ya kan? Ya sampai mati nggak akan kuampuni lagi dia. Oh, jangan seperti itu. Ya, mari kita memiliki, karena kita memang adalah anak-anak Allah, tentu kita mewarisi eh, sifat daripada Allah itu. Karena kita melihat secara teladan daripada Allah, teladan daripada Yesus, luar biasa yang ia sudah kerjakan sampai ia mati, ya, itu untuk memperdamaikan kita. Nah, demikian dengan kita, mari kita tetap berusaha secara kuasai hati kita untuk kita bisa tetap damai sejahtera. Jangan salah, saudara, di tengah pelayanan sekalipun, sedang di dalam pelayanan sekalipun, damai sejahtera kita bisa diuji. Ya. Tetap kita bisa damai sejahtera ketika ada sesuatu ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Ya, yang tadi kita sudah latihan luar biasa, ya, katakanlah menjadi WL, tadi kita sudah latihan luar biasa, pemain musik sudah hadir, singer sudah hadir, ya, kita sebagai WL sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, ya, tiba-tiba ada kondisi yang membuat ternyata pemain musik nggak bisa datang, bisa nggak kita tetap damai sejahtera? Bisa ketika kita sudah mau mulai, saya pernah begini sebenarnya, kita udah semangat sekali ya, semangat sekali, suka cita sekali berangkat mau melayani, ya. Tapi ternyata di tengah perjalanan akhirnya membuat kami nggak bisa lagi, nggak bisa sampai ke tempat tujuan karena di tempat cabang pelayanan kami itu pasang surut air laut tuh naik ya sampai ke situ akhirnya banjir, tak bisa kita lewat. Nah, padahal itu udah persiapan nih, udah persiapan jauh-jauh hari ya mau khotbah gitu kan. Nah, tapi kita harus tetap mengkondisikan hati tetap damai sejahtera, tidak apa-apa kan gitu. Biarlah, biar di minggu depan masih ada kesempatan. Berarti bukan berarti begini ya, senang nggak ibadah. Haleluya. Iya. Ya saya pun kayak gitu kan, karena di grup ini saya sedang masih syukur masih pakai Orbit ya, pakai Orbit, jadi jaringannya masih agak bisa. Kalau seperti yang dulu-dulu saya jarang sekali bisa ikut ibadah kita karena memang jaringan kami di sini memang dekat kota, tapi jaringannya sulit sekali. Makanya kadang saya bilang ketua, kalau ketua bilang bisa melayani, aduh, kalau saya siap, selalu siap sedia. Cuma jaringan kita ini yang kurang memadai. Cuma kemarin saya sudah bilang sama ketua, nggak apa-apa kalau teman-teman nanti mampu memaklumi kalau tiba-tiba saya keluar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, teman-temanku yang dikasih oleh Tuhan, tidak panjang lebar saya menyampaikannya ya kepada kita. Hanya 3 poin saja yang penting saya sampaikan tadi adalah, pertama, kita mari memahami bahwa sumber sejati kita, sumber damai sejati kita adalah dari Allah kita. Dari Yesus kita, bukan bersumber dari kekayaan, bukan bersumber dari kekuasaan, bukan bersumber daripada ketenaran, bukan bersumber dari rupa yang cantik, yang ganteng, bukan bersumber dari kesehatan. Karena kalau berbicara kesehatan, saya secara pribadi mengalami banyak, ya, sudah banyak yang saya alami. Ya, salah satunya saya pernah dioperasi, ya, saya buntu waktu itu sampai saya tuliskan satu lagu rohani, karena saya dulu pernah bilang begini, setiap saya punya momen saya akan tuliskan satu lagu rohani. Ya, saya juga sering tuliskan lagu dan sering juga dinyanyikan di gereja kita di sini, itu bergenre rohani. Ya, saya juga pernah mengalami itu, bahkan belakangan saya sudah sedang mengalami insomnia, susah tidur, ya, anemia, kurang darah, itu sudah kemarin juga di komsel sudah minta doakan.
Tapi saudara, saya selalu belajar menempatkan hati tetap damai sejahtera. Karena apa? Sumber damai itu dari Allah, bukan dari 5 hal yang penting itu menurut dunia. Tapi yang terpenting adalah ketika Tuhan ada di hati, maka damailah hati. Lalu yang kedua, kita izinkan hati dan pikiran kita dikuasai oleh damai sejahtera Allah. Sehingga apapun yang terjadi, saudara, kita mampu berkata, kita bisa berdamai. Tidak seperti yang disampaikan oleh Rasul Petrus ketika dia berkata, Tuhan berapa kali aku harus mengampuni saudaraku? 7 kali kah? Tidak. Tidak 7 kali, Tuhan menyampaikan bahwa 70 kali, 7 kali. Artinya angka yang besar sebenarnya itu tidak ada pembatasan. Artinya tidak ada batas bagi kita untuk mengampuni. Ya, makanya bagi kita jangan bilang aku akan mengampuni sampai mati, sampai ketemu kita nanti di Yerusalem baru. Mana bisa ketemu kita di Yerusalem baru kalau kita saja di dunia ini tidak mau mengampuni, karena sesuai Alkitab yang tuliskan bahwa kalau kita tidak mengampuni, apa-apa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan. Nah, saudara. Yang ketiga, kita harus berusaha hidup damai kepada semua orang, tidak hanya kepada kalangan saudara kita, tidak hanya teman kita atau yang lain tertentu, tapi semua orang kita harus berusaha hidup damai. Nah, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Dipuji, dimuliakan Engkau Allah, sumber damai sukacita dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat kesempatan indah malam hari ini. Kami telah mendengarkan firman. Biarlah Engkau memberkatinya dalam hidup kami. Dan biarlah kami sungguh-sungguh memahami Engkau sajalah sumber damai sejahtera kami Tuhan. Dan Tuhan, biarlah hati dan pikiran kami dikuasai oleh damai sejahtera dari Engkau. Dan juga Tuhan, biarlah kami, Engkau mampukan untuk kami mampu mengusahakan dapat berdamai kepada semua orang. Terima kasih buat semua yang hadir pada saat ini juga Tuhan, Engkau memberkati di mana saja kami berada. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, berakar, bertumbuh, bertunas, bahkan puncaknya ialah berbuah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat firman. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada WL. Ya, terima kasih untuk hambanya yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, saya percaya apa yang sudah disampaikan pada malam hari ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi kita akan menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Kita akan masuk pada doa syafaat, namun sebelumnya kita akan nyanyikan satu pujian, doa mengubah segala sesuatu. Sendiri jadi Tuhan.
Kepada Kak Erna, saya persilahkan. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, terima kasih buat kesempatan pada malam hari ini yang diberikan kepada saya. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat. Dan sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita di hadapan Tuhan pada malam hari ini, kalau ada pokok-pokok doa dari teman-teman yang mau didoakan, boleh disampaikan secara lisan dan boleh juga melalui chat di bawah. Dipersilakan. Bagaimana? Ada dari teman-teman semua? Yes. Ya, boleh. Dari adik-adik yang di samping leader boleh dipersilakan. Kak, tolong. Udah belum? Udah. Kak, tolong. Satu-satu ya. Maksudnya sebut nama dan satu-satu bisa. Oke, silakan. Nama aku Gracia, minta tolong doain biar besok ulangan bisa menjawab semua soal dengan baik dan benar. Amin. Namanya tadi siapa? Gracia. Gracia. Oke, baik deh. Semangat. Ada yang lain atau dari teman-teman juga boleh? Sama apa doanya? Sama. Sama Kak semuanya. Oh, sama. Oke. Terima kasih. Dan belajar yang baik. Jangan hanya didoakan tapi nggak belajar. Sia-sia dong. Semangat. Oke, dari teman-teman yang lain masih ada? Ini ada Bang Roni, Pak Ketua, Bang Noper, dari Bang Kris juga, Bang Fasehi, Bang Benyamin, Bang Fajar, Kak Timas, dan Adik Putri boleh dipersilakan. Dari Adik Nidar juga boleh.
Mana tahu didoakan jodoh. Kakak mau doakan jodohku? Iya, kalau ada mau. Oh, puji Tuhan. Boleh. Amin. Oke. Ada teman-teman? Kalau tidak ada, kita akan berdoa. Oke. Puji Tuhan, saya percaya kita semua di dalam keadaan baik dan sehat. Dan saya percaya bahwa saudara-saudari yang sudah hadir pada malam hari ini masih di dalam perlindungan kasih Tuhan. Dan sesuai yang sudah kita dengar pada malam hari ini, mungkin nanti saya akan memimpin dari sini untuk memimpin doa syafaat. Dan saya percaya teman-teman di tempat masing-masing, mari kita berdoa sama-sama, khususnya untuk berdoa buat komunitas kita News Youth Generation, buat bangsa dan negara kita, bahkan para pemimpin-pemimpin kita. Dan begitu juga buat para hamba-hamba Tuhan, bahkan gereja-gereja yang sudah berdiri untuk saat ini, bahkan begitu juga dengan komsel-komsel yang dimana yang sudah berdiri di NEG pada saat ini, dan terlebih juga untuk persiapan-persiapan. Mungkin kita pada saat ini sedang sukacitanya luar biasa untuk menyambut, merayakan hari Natal, dan mari kita dukung terus di dalam doa supaya persiapan-persiapan kita bisa berjalan dengan baik dan dapat diberkati oleh Tuhan, supaya nanti di mana hari hanya kita akan merayakan dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan begitu juga buat adik-adik kita yang sudah kita dengar pada malam hari ini, mari kita doakan untuk mereka semua. Oke teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada saat ini Tuhan. Kami kembali menghadap di hadapan-Mu pada saat ini. Terima kasih buat kasih dan pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, hingga pada saat ini Tuhan. Kami bisa memuliakan, memuji nama-Mu di atas kerajaan surga. Bahkan kami bisa mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu dan kami sadar bahwa itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang Kau berikan di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa sungguh banyak dosa, kesalahan, perbuatan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Ampuni ia bagi kehidupan kami Tuhan, yang mungkin menyakiti hati-Mu Tuhan Yesus, yang mungkin menyakiti hati sesama kami. Kiranya Tuhan mengampuni ia bagi kehidupan kami, agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini, di mana Tuhan mengingatkan kami kembali bahwasanya damai sejahtera itu berasal daripada Tuhan. Bukan karena apa yang kami miliki pada saat ini, bukan karena paras, bukan karena apa yang kami lihat, tetapi damai sejahtera kami itu berasal hanya daripada Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengingatkannya di dalam kehidupan kami, sekalipun hamba-Mu telah berhenti. Tetapi kami percaya bahwa kami, anak-anak-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini, kami bisa memahami, bahkan kami bisa menjadi di dalam kehidupan kami, bahkan berbuah Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus pribadi lepas pribadi. Supaya Tuhan, kami bisa selalu senantiasa hidup di dalam sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan kehidupan kami berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap pekerjaan, pelayanan, tugas, tanggung jawab kami menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada malam hari ini, kami berdoa kiranya Tuhan berkati, tambah-tambahkan hikmat yang daripada Tuhan, berikan selalu senantiasa kesehatan Tuhan, berkati di dalam pekerjaan, pelayanan, tugas, tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan pada saat ini kepada hamba-Mu. Bahkan Tuhan, apapun probleman kehidupan hamba-Mu pada saat ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, bahkan Tuhan memudahkan setiap apapun itu Tuhan. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi hamba-Mu.
Bahkan Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan masa depan yang indah, masa depan yang cerah. Semoga hamba-Mu selalu senantiasa merasakan damai dan sukacita di dalamnya Tuhan. Keluarga, orang tua, dan sanak saudara, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memelihara. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk komunitas kami Nia Youth Generation. Tuhan, inilah komunitas kami. Kami percaya bahwa pada saat ini masih ada dan bahkan masih berjalan dengan baik, itu semua atas kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mohon kepadamu Tuhan berkati para ketua, para pengurus baik secara umum, makan komsel-komsel yang sudah berdiri Tuhan Yesus. Berikan kesatuan hati, kerjasama yang baik untuk menjalankan setiap visi misi yang sudah direncanakan Tuhan. Bahkan Tuhan, apapun program kegiatan yang sudah direncanakan, yang sudah disusun, biarlah Tuhan memberkati, biarlah Tuhan selalu menopang untuk bisa Tuhan berjalan dengan baik dan menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Khususnya pada saat ini Tuhan kami berdoa buat NYG Immanuel Medan, di mana pada saat ini Engkau tahu kami anak-anak-Mu Tuhan di dalam pergumulan Tuhan Yesus. Khususnya kami nanti akan berkunjung ke salah satu panti asuhan di mana Tuhan tunjukkan. Kami mohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong, Tuhan pelihara. Tuhan selalu menuntun kami ke arah yang Engkau kehendaki. Bahkan Tuhan kami mohon kepadamu, biarlah hamba-hamba Tuhan yang akan melayani, Tuhan memberkati, Tuhan memberikan persiapan-persiapan yang matang Tuhan, supaya pelayanan kami nantinya dapat menjadi kemuliaan nama Bapa di atas tata kerajaan surga. Bahkan Tuhan di dalam pergumulan kami pada saat ini untuk membutuhkan dana-dana yang kami butuhkan untuk menunjang setiap kegiatan pelayanan kami mohon pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Engkau membukakan jalan keluar, dan kami percaya bahwa kami di dalam Tuhan tidak pernah berkekurangan, kami pasti akan bercukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Bahkan pada saat ini Tuhan Yesus, di mana komunitas kami, bahkan komsel-komsel yang sudah merencanakan, bahkan yang sudah membentuk panitia-panitia Natal, di mana Tuhan sebentar lagi kami akan merayakan hari kelahirnya Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, berkatilah selalu senantiasa para hamba-hamba-Mu yang sudah dipercayakan, berikan kesatuan hati kerjasama yang baik untuk menjalankan tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Supaya Tuhan, apapun yang sudah direncanakan, yang sudah disusun Tuhan, nantinya dapat berjalan dengan baik, dan bahkan Tuhan, di mana hari hanya nanti kami akan merayakannya, bisa menjadi kemuliaan nama Bapa di atas tata kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini juga Tuhan kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati selalu senantiasa, biarlah damai dan sukacita terjadi Tuhan di dalam bangsa dan negara kami ini. Bahkan di dalam persiapan-persiapan untuk pemilihan kepala negara kami Tuhan Yesus yang akan mendatang tahun 2024. Kiranya Tuhan memberkati persiapan-persiapan pada saat ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan siapa yang menjadi pemimpin bangsa dan negara kami ini. Maka dari itu Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, supaya Tuhan kehidupan kami selalu senantiasa ada di dalam kasih dan perlindungan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Kami berdoa buat para pemimpin kami pada saat ini dari pusat sampai ke pelosok-pelosok desa Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberikan hikmah yang daripadanya Tuhan, berkati selalu senantiasa baik di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan tugas tanggung jawab yang sudah Tuhan percayakan. Terlebih di dalam kepemimpinan bangsa dan negara kami ini Tuhan, berikanlah mereka kepemimpinan yang baik Tuhan, supaya mereka bisa memimpin bangsa dan negara kami ini sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa khususnya buat para hamba-hamba Tuhan, dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menopang kehidupan mereka. Berkati di dalam setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada hamba-hamba-Mu, tambah-tambahkan hikmah yang daripada Tuhan, supaya Tuhan di mana setiap pelayanan hamba-Mu pada saat ini dapat menjadi kemuliaan nama-Mu di atas kerajaan surga. Bahkan Tuhan, ada
pada hamba-hambamu dalam pelayanan ada banyak jiwa yang akan dimenangkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat gedung-gedung gereja, bahkan mungkin pada saat ini yang dalam tahap-tahap untuk pembangunan Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan memperlancar. Bahkan setiap apapun yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan pasti akan mencukupkan, Tuhan pasti akan menolong, Tuhan pasti akan berkati setiap apapun itu yang kami butuhkan Tuhan Yesus, supaya di mana Tuhan gedung atau rumahmu nantinya dapat terlaksana, dapat terselesaikan dengan baik, dan bahkan Tuhan dapat menjadi tempat ibadah untuk memuji dan memuliakan nama Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau juga selalu senantiasa memberkati para jemaat-jemaat-Mu di mana tempat beribadah Tuhan, supaya Tuhan biarlah setiap orang-orang yang sudah percaya kepadamu selalu senantiasa bertambah iman, bertambah percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, pakailah jemaat-Mu, pakailah semua kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus pada saat ini untuk bisa memenangkan jiwa-jiwa yang mungkin masih belum Tuhan mengenal Engkau pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa khususnya buat orang tua kami yang masih ada, baik yang ada di Nias, bahkan yang ada di tanah perantauan. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan pelihara, berikanlah kesehatan, kekuatan, kepintaran, hikmah daripada Tuhan, terlebih-lebih umur panjang Kau berikan kepada orang tua kami. Karena kami anak-anak-Mu Tuhan masih membutuhkan sosok orang tua di dunia ini untuk membimbing, untuk mengarahkan kehidupan kami ke arah yang Engkau kehendaki. Bahkan Tuhan pada saat ini yang mungkin orang tua kami merasakan sakit penyakit jama tubuh mereka Tuhan, kami percaya bahwa di dalam Yesus apapun sakit penyakit pasti sembuh. Karena kami percaya bahwa Tuhan adalah dokter di atas segala dokter. Berkati setiap obat-obat yang sudah dikonsumsi Tuhan, supaya orang tua kami bisa sehat kembali dan dapat melaksanakan aktivitas dan dapat memuliakan dan memuji nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Bahkan sana saudara kami serahkan di dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan menolong dan memberkati kehidupan mereka, di mana Tuhan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan, kami juga berdoa khususnya buat adik-adik kami yang ada di mana tempat saudari Nidar pelayanan di Bali Tuhan. Tuhan, untuk besok mereka akan melaksanakan ulangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka hati yang tenang, pikiran yang tenang, bahkan mungkin dalam beberapa hari ini Tuhan telah mempersiapkan diri, bahkan telah mempersiapkan setiap apapun yang mereka siapkan Tuhan untuk mengikuti besoknya ulangan. Kiranya Tuhan memberkati, berikan mereka kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya mereka bisa mengerti, memahami setiap soal-soal yang diberikan, mereka bisa menjawab dengan benar dan sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Berkati ya Tuhan, sertai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, bahkan kecelakaan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kehidupan adik-adik yang di panti asuhan di sana. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, berkati selalu senantiasa hamba-Mu di mana saudara ini ada pelayanan pada saat ini. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan menjadi berkat buat adik-adik yang di sana, supaya biarlah melalui pelayanan hamba-Mu, nama-Mu dipermuliakan, dan menjadi berkat kehidupannya juga Tuhan di dalam kehidupan adik-adik yang di sana. Bahkan Tuhan Yesus, apapun setiap problema kehidupan saudara ini pada saat ini, kami percaya Tuhan pasti sudah mempersiapkan yang terbaik, khususnya untuk di dalam jodoh Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan yang sepadan, yang daripada Tuhan, supaya Tuhan biar apapun yang diinginkan saudara Nidar pada saat ini, biarlah Tuhan bercampur tangan, Tuhan selalu menopang kehidupannya, Tuhan selalu menuntut, bahkan memberikan kekuatan daripada Tuhan. Untuk Tuhan, kehidupannya selalu senantiasa hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang tua dan sanak saudaranya kiranya Tuhan memberkati dan selalu menolong dan menopang kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa buat saudara Putri Kapatimas, Bang Roni, dan begitu juga Bang Moli, bahkan Bang Pak Sehi Fajar, Bang Beniami, bahkan Tuhan Bang Nope, dan teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami.
Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami. Engkau tahu setiap probleman kehidupan kami pada saat ini. Sekalipun kami tidak menyatakannya secara lisan pada saat ini, tetapi kami percaya bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang kami butuhkan pada saat ini. Kiranya Tuhan, kehidupan kami ini selalu senantiasa berkenan hidup di dalam kebenaran firman-Mu, dan supaya juga Tuhan kehidupan kami ini selalu senantiasa menjadi berkat bagi setiap orang, bagi setiap keluarga kami, teman kami, sahabat kami, dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Dan terlebih Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berikan kami kesehatan. Berkati di dalam studi perkuliahan, bahkan di dalam pelayanan kami yang sudah Tuhan percayakan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa khususnya buat teman-teman kami yang mungkin Tuhan jarang, bahkan tidak pernah ikut di dalam ibadah. Tuhan Yesus, kalau kekuatan kami sendiri kami tidak tahu dan kami tidak bisa Tuhan. Tetapi kami yakin percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan mengetuk pintu hati mereka. Berikan mereka hati yang lemah lembut. Berikanlah mereka hati yang rindu akan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Bahkan itu juga Tuhan, kalau mereka di dalam keadaan sibuk, di dalam pekerjaan bahkan pelayanan, Tuhan berkati selalu senantiasa. Berikanlah mereka damai dan sejahtera yang daripada Tuhan. Dan jika mereka di dalam keadaan sakit penyakit, jamah tubuh mereka Tuhan, berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah mereka pemulihan yang daripada Tuhan. Dan jika mereka di dalam keadaan kurang baik pada saat ini Tuhan, mungkin di dalam probleman kehidupan, bahkan di dalam hal-hal duniawi pada saat ini, ya Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang berkuasa di dalam kehidupan teman-teman kami, supaya Tuhan mereka bisa meluangkan waktu untuk bisa ikut beribadah bersama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapak. Begitu juga Bapak kami berdoa buat anak yatim piatu, janda duda yang mengalami sakit penyakit pada saat ini, anak-anak yang terlantar di pinggir jalan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tolong Tuhan pelihara kehidupan mereka. Apapun pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan memberikan dengan belas kasih-Mu. Jangan lihat mereka dengan kesalahan atau perbuatan mereka yang mungkin menyakiti hati-Mu Tuhan, tetapi lihatlah mereka dengan belas kasih-Nya Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhanlah yang memiliki kasih yang luar biasa, kasih yang tidak melihat dan memandang apapun itu. Dan untuk itu Tuhan Yesus, kehidupan mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau pakai orang-orang di sekeliling untuk bisa menolong, untuk bisa Tuhan menunjukkan jalan yang benar sesuai dengan kehendak Bapa di atas kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Inilah setiap doa kami pada malam hari ini. Dan kami percaya bahwa ketika kami berdoa dengan iman, percaya kepada Tuhan, kami pasti akan menerimanya pada waktu yang Tuhan tentukan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah setiap doa kami yang jauh dari kesempurnaan, sempurnakanlah melalui diri anak-Mu Yesus, dan janganlah menjadi kehendak kami Tuhan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Nidar. Ya, waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bang Moli.